Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Bajul Squad ya. eh, Selamat datang di channel Kang Andri, channel official saya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, gabung. Yang masih ingin berteman dengan saya atau ingin menjalin silaturahmi, di channel ini saya akan berbagi gambar-gambar horor ya, gambar-gambar yang gambar-gambar yang tentang hantu ya, gambar-gambar tentang hantu yang tidak tergambar jelas atau tidak terekam jelas di video-video Bajul TV ataupun kisah-kisah sejarah awal mula perwujudan hantu-hantu tersebut. Dan pada konten kali ini saya akan mengupas sejarah lahirnya kuntilanak. Seperti apa? Yuk simak. Kuntilanak. Dalam bahasa Melayu, kuntilanak disebut dengan Pontianak atau Puntianak, atau sering disingkat Kunti ya, orang Indonesia biasa manggilnya Kunti. Kunti ini adalah hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia atau mati pada saat keadaan atau pada proses melahirkan dan anak tersebut belum sempat lahir. Nama Puntianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Mitos ini mirip dengan mitos hantu Langsuir ya, yang dikenal di Asia Tenggara, terutama di Nusantara. Mitos hantu kuntilanak sejak dahulu juga telah menjadi mitos yang umum di Malaysia. Mitos hantu kuntilanak sejak dulu juga udah jadi mitos yang umum ya di masyarakat Malaysia sana sebenarnya. Lalu dibawa oleh imigran-imigran dari Nusantara ya, ke sini. Kota Pontianak dapat namanya itu karena dulu itu ya kayak pangeran atau sultan ya, Abdurrahman Al-Qadri, pendiri Kesultanan Pontianak itu, dia kasih nama itu, yang ngasih nama dia. Nah, jadi awalnya itu dia diganggu hantu kuntilanak ini ya, ketika akan menentukan tempat atau mau bikin istana. Jadi awalnya seperti itu. Dulu Abdurrahman Al-Qadri itu mau bikin istana di Batu Layang, kalau nggak salah, di sebuah pulau ya, di sebuah pulau di Batu Layang. Inilah awal mula Syarif Abdurrahman itu diganggu oleh hantu Pontianak atau kuntilanak. Di sini peperangan terjadi ya. Syekh Abdurrahman memerintahkan kepada seluruh ya pengikutnya untuk perang melawan hantu kuntilanak ini. Karena memang ini hantu yang galak sebenarnya ya. Oke, jadi umumnya itu kuntilanak digambarkan sebagai wanita cantik ya. Cantik, pakai banget lah, rambutnya panjang, bajunya itu warna putih. Jadi di cerita rakyat Melayu itu sosok Mbak Kunti ini digambarkan bentuknya itu kayak perempuan gitu, cantik.
namun punggungnya bolong, berlubang, kayak sundel bolong gitu. Sundel bolong itu sama kayak kuntilanak ya, sama lah, berarti masih kuntilanak gitu. Nah, kuntilanak digambarkan seneng nerorin warga kampung. Dia mau nuntut balas, balas dendam apa nih? Nah, kita harus cari tahu kan. Jadi sewaktu muncul selalu diiringi harum bunga Kamboja. Waduh, ngeri ya. Agak kayak melati juga ada sih, bau-baunya kayak gitu. Konon laki-laki yang nggak berhati-hati ya bisa dibunuh sama si kuntilanak ini. Kalau si kuntilanak ini udah berubah wujud menjadi penghisap darah. Jadi si kuntilanak ini bisa berubah wujud menjadi hantu penghisap darah. Ya, inilah yang menjadikan kuntilanak menjadi hantu yang galak dan mematikan. Kalau dia sudah berubah wujud loh ya. Kuntilanak dikatakan sering menjelma sebagai wanita cantik yang jalan-jalan sendirian ya, di tempat yang sepi dan sunyi lah pastinya. Jadi cerita ini kemungkinan bertujuan kayaknya sih menghindari golongan wanita daripada diganggu oleh pemuda-pemuda yang takut akan kuntilanak ketika berjalan seorang diri di jalan yang sunyi. Mungkin kalau di film-film horor Malaysia, kuntilanak itu biasanya digambarkan membunuh mangsa dengan cara menghisap darah ya, di bagian tengkuk seperti vampir gitu. Namun beda dengan menurut tradisi Melayu atau Indonesia ya, kuntilanak menurut tradisi Sunda sendiri berbeda, gak memiliki lubang di punggung. Jadi jenis yang memiliki lubang di punggung sebagaimana deskripsi di atas itu sundel bolong, jadi beda ya, kalau menurut orang Sunda atau Melayu kita ya. Kuntilanak konon juga menyukai pohon-pohon tertentu sebagai tempat tinggal dia atau bersemayam. Misalnya waru yang tumbuh condong ke samping ya. Atau waru doyong lah kalau di Cirebon sih ya, namanya waru doyong. Itu senang banget kuntilanak tinggal di situ. Nah, jadi mengenai kuntilanak dan sundel bolong ada berbagai persepsi ya. Untuk Indonesia juga banyak persepsi. Berbeda dengan Malaysia, kuntilanak itu sama dengan sundel bolong. Sedangkan di Indonesia sundel bolong ya sundel bolong, kuntilanak ya kuntilanak, berbeda. Nah, sekarang gimana sih cara menangkal gangguan makhluk cantik dan mematikan ini? Oke, kita ambil dari dua sisi ya bro. Perhatikan baik-baik nih. Berdasarkan kepercayaan dan tradisi masyarakat Jawa ya, kuntilanak itu tidak akan mengganggu wanita hamil bila wanita tersebut selalu membawa paku, pisau dan gunting bila bepergian kemana saja. Ayo, mana nih yang masih melaksanakan tradisi ini ya? Tulis di komentar, barangkali pernah lihat atau apa, silahkan tulis di komentar. Hal ini menyebabkan seringnya ditemui kebiasaan meletakkan gunting, jarum, dan pisau di dekat tempat tidur. Nah, emang dulu juga saya sering melihat ya, anak kecil juga digantungi gunting juga dipegangin, kalungnya itu dikalungin gunting ya, lehernya dikalungin gunting, maksudnya itu. Terus juga ya kayak jimat-jimat juga banyak lah, pisau juga, pisau kecil. Lalu menurut kepercayaan masyarakat Melayu, benda tajam seperti paku bisa menangkal serangan kuntilanak. Jadi ketika kuntilanak nyerang, paku ditancapkan di lubang yang ada di belakang leher kuntilanak.
Di dalam kepercayaan agama Samawi, Islam, Nasrani, dan Yahudi, kuntilanak termasuk dari golongan jin kafir atau setan. Kuntilanak termasuk itu golongan jin dari jenis hafaf, jin yang suka mengganggu dan menakut-nakuti manusia, dan arwah jin yang mengaku-ngaku sebagai orang yang telah tiada. Nah, ini yang sering tim Bajul kalau curhat-curhat gitu kan, interview ya atau ngobrol-ngobrol sama hantu, ini biasanya mereka sok-sokan jadi arwah gitu, padahal ya jin gitu, jin jenis hafaf ya. Ini perlu diingat, jenisnya jenis jin hafaf. Ada 9 jenis loh ya jin, masing-masing tugasnya berbeda, seperti itu. Jadi jin ini ya, adapun cara menangkal menurut agama Samawi yaitu dengan cara berdoa terlebih dahulu sebelum bepergian, selalu mengingat Sang Pencipta sesuai kepercayaan masing-masing. Jelas itu sih ya. Contoh di dalam Islam yang selalu mengajarkan berdoa sebelum kita pergi pun atau berkendara, selalu mengingat Allah. Jadi kuntilanak akan lari jika mendengar suara azan. Beneran ini pasti lari ya, walaupun nanti balik lagi setelah azan kan gitu. Dan kuntilanak juga menampakkan diri bisa dilukai ya. Jadi bentuknya padat gitu, karena masuk ke alam manusia. Kalau udah masuk ke alam manusia itu padat dan bisa dilukai, bahkan dia lemah, cenderung lemah, nggak bisa berkutik lah, dan nggak bisa beranjak pergi dari tempat itu. Biasanya ya padat aja dan lemah gitu. Ya, jadi kalau sudah masuk ke alam manusia ya berlakulah hukum manusia tentunya ya, terserah kita mau diapain itu. Tapi ya sesama makhluk Allah ya, kita harus pikir berkali-kali sih untuk membunuhnya atau melukainya, karena dia juga makhluk ciptaan Allah gitu ya. Selalu beribadah dan mengikuti perintah Allah ya, serta mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adapun cara menangkal jin dalam Islam seperti yang ada di dalam hadis dan Al-Quran ini caranya ya. Jadi Rasulullah pernah bersabda, apa yang dilakukan tawananmu semalam ya. Aku menjawab, ia mengajariku beberapa kalimat, dengan itu Allah akan memberi keuntungan padaku hingga aku biarkan dia pergi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kalimat apa itu, aku mengatakan kepadanya Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa itu adalah ayat kursi untuk dibaca sebelum pergi tidur. Aku juga mengatakan pada dia bahwa orang itu berkata bahwa harus seorang penjaga dari Allah seorang penjaga dari Allah akan mendampingiku, dan setan tidak akan mendekatiku sampai bangun di pagi hari. Jadi ada seseorang, siapakah yang dimaksud seorang ini? Makhluk ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya ia berkata benar, meskipun ia seorang pembohong yang terpaksa ya, bohong terpaksa loh ya. Wahai Abu Hurairah, tahukah kamu dengan siapa engkau berbicara pada 3 malam lalu itu? Aku menjawab, tidak. Dia Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itu adalah jin dari golongan setan. Hadis riwayat Bukhari, hadisnya sahih ya. Jadi jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang selalu dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Jadi sering-seringlah baca surat Al-Baqarah ya di rumah. Baca ayat kursi setiap kita sebelum tidur ya. Insya Allah akan ada makhluk yang Allah utus untuk menjaga kita hingga pagi. Seperti itu maksud dari sabda Rasulullah tersebut. Nah, inilah perwujudan dari kuntilanak yang berevolusi dari konon mitosnya adalah wanita yang meninggal pada saat proses melahirkan, namun bayinya masih di dalam perut, dan sudah tentu harusnya kuntilanak semuanya berperut besar atau hamil ya, karena bayinya belum keluar.
Nah, oke. Semoga saja bermanfaat dari cerita atau awal mula lahirnya kuntilanak berikut dengan gambar ini. Tunggu cerita-cerita horor yang lainnya yang insyaallah lebih seru dan bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.